Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahya Nenggolan, NIM 35190007. Akan membacakan yang pertama tentang tantangan MSDI. Di sini tantangan yang dihadapi yang pertama, keseluruhan proses pengembangan dan pemanfaatan potensi fisik dan mental manusia. Yang kedua, pengintegrasian sumber daya untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga, memperdaya guna potensial manusia seoptimal mungkin untuk kebahagiaan. Yang keempat, manajemen yang terfokus dalam bidang personalisasi kepegawaian. Yang kelima, ilmu dan seni untuk melakukan kegiatan kerja. Terus di sini ada yang B, lingkungan internal dan eksternal, di mana faktor lingkungan eksternal mempengaruhi efektivitas sumber daya manusia. Sistem manajemen sumber daya manusia merupakan 5 fungsi area yang tergabung dalam manajemen sumber daya manusia yang efektif. 5 fungsi area tersebut terdiri atas human resource planning, recruitment dan selection, human resource development, compensation, and benefits. Faktor lingkungan internal mempengaruhi efektif manajemen sumber daya manusia. Menurut Mondi, bahwa lingkungan internal yang terdiri atas marketing, operation, order function area, dan efektivitas sumber daya manusia. Sehingga jika pemasaran operasional dan fungsi wilayah relatif baik, maka fungsi sumber daya manusia akan efektif. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fitri Ramadhani, NIM 35190004. Saya akan melanjutkan 1. Perumusan misi dan tujuan. Setiap perusahaan yang akan melakukan pengembangan sumber daya manusia menunjukkan global diharuskan merumuskan dan mengembangkan misi dan tujuan dan penerapan strategi dalam melakukan internasional manajemen sumber daya manusia dan perusahaan tersebut. 2. Penelitian kondisi lingkungan. Setelah melakukan pengembangan terhadap misi dan tujuan PT semasa secara global, maka selanjutnya PT semasa harus melakukan analisis terhadap lingkungan terkait dengan tempat di mana akan dibangun. 3. Identifikasi sumber lingkungan. Setelah melakukan analisis terhadap lingkungan sekitar, maka manajemen sumber daya manusia PT semasa dapat mengambil kesimpulan beberapa sumber daya dari lingkungan tersebut. D. Aspek MSDI. Dalam penilaian aspek kelayanan sumber daya manusia adalah aspek yang paling penting dilihat kondisi yang mampu memberikan kenyamanan dalam kerja karena bagusnya kondisi dan karyawan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama rasa secara global, dan selanjutnya PT sama rasa harus melakukan analisis terhadap lingkungan terkait dengan tempat di mana akan dibangun cabang dari PT sama rasa. Dalam hal ini, sebagai contoh, PT sama rasa akan melakukan pengembangan di negara Malaysia dan Thailand. 3. Identifikasi sumber-sumber lingkungan. Setelah melakukan analisis terhadap lingkungan sekitar maka manajer SDM PT sama rasa dapat mengambil kesimpulan beberapa sumber daya dari lingkungan tersebut yang akan dapat dipilih untuk menjadi sumber daya manusia dan perusahaan cabang yang akan kita buka di negara tersebut. Berikut ini langkah-langkah manajemen SDM internasional dan contohnya. 1. Perumusan misi dan tujuan. Setiap perusahaan akan melakukan perkembangan sumber daya manusia menuju global diharuskan merumuskan dan mengembangkan misi dan tujuan dari penerapan strategi dalam melakukan internasionalisasi manajemen sumber daya manusia pada perusahaan tersebut.
Jadi jika sebelumnya misi dan tujuan dari PT Samarasa sempit dalam menjawab tantangan regional maupun nasional, maka selanjutnya PT Samarasa melakukan perumusan dan pengembangan terhadap misi dan visinya agar sesuai dengan tantangan global. 2. Penilaian kondisi lingkungan. Setelah melakukan pengembangan terhadap misi dan tujuan PT Samarasa secara global, maka selanjutnya PT Samarasa harus melakukan analisis terhadap lingkungan terkait dengan tempat di mana akan dibangun cabang dari PT Samarasa. Dalam hal ini sebagai contoh PT Samarasa. 3. Identifikasi sumber-sumber lingkungan. Setelah melakukan analisis terhadap lingkungan sekitar, maka manajer SDM PT Samarasa dapat mengambil kesimpulan beberapa sumber daya dari lingkungan tersebut akan dapat dipilih untuk menjadi sumber daya manusia pada perusahaan cabang yang akan kita buka di negara tersebut.